Pernahkah kita merasa hidup begitu sempit? Rekening hampir kosong, sedangkan kebutuhan sehari-hari terus berjalan. Tagihan menumpuk, telepon dari penagih datang silih berganti. Dan hati kita pelan-pelan mulai bertanya, "Ya Allah, kenapa aku?" Saudaraku, ujian ekonomi bukan tanda Allah membenci kita. Bukan pula bukti bahwa doa kita tak didengar. Justru seringkali, itu tanda Allah sedang mendidik hati kita. Allah berfirman bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Bahkan orang-orang beriman akan diuji dengan rasa takut, lapar, dan kekurangan harta. Tapi di akhir ayat itu, ada kabar yang menenangkan, yaitu berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya apa? Artinya, dalam setiap kesempitan, ada kabar gembira yang sedang menunggu. Ingatlah, rizki bukan hanya soal angka. Rizki bukan hanya soal saldo di rekening. Rizki adalah ketenangan. Rizki adalah kesehatan. Rizki adalah keluarga yang masih mau bersamai. Ketika ekonomi diuji, Allah sedang melihat apakah kita tetap sholat, apakah kita tetap jujur, apakah kita tetap menjaga halal dan haram. Jangan sampai karena sempitnya dunia, kita kehilangan akhirat. Lihatlah kisah para nabi. Ayub diuji dengan kehilangan harta dan kesehatan. Yusuf diuji dengan pengkhianatan dan penjara. Namun ujian itu bukan akhir cerita. Itu hanya bab awal menuju kemuliaan. Begitu juga dengan kita. Mungkin hari ini usaha sepi, mungkin dagangan tak laku, mungkin gaji terasa tak cukup. Tapi jangan pernah berhenti mengetuk pintu langit. Karena Allah bukan hanya maha melihat, Dia juga maha mengatur. Bisa jadi Allah menahan rezeki kita karena ada dosa yang perlu kita bersihkan. Bisa jadi Allah menunda rezeki kita karena Dia ingin menaikkan derajat kita. Saudaraku, mungkin kita lupa satu pintu yang Allah buka setiap malam. Pintu yang hanya diketuk oleh mereka yang rela bangun saat dunia terlelap. Itulah sholat tahajud. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Apalagi yang kita tunggu? Tahajud bukan sekedar sholat. Ia adalah bukti cinta. Bukti bahwa kita lebih memilih Allah daripada kasur yang empuk. Lebih memilih sujud daripada selimut hangat. Banyak orang mencari keajaiban di luar sana. Padahal, keajaiban itu sering lahir dari sajadah yang basah oleh air mata. Tahajud menguatkan hati yang rapuh. Mengangkat derajat tanpa harus meminta pengakuan manusia. Membuka pintu rezeki yang terasa tertutup. Menenangkan jiwa yang gelisah. Tidak jarang, pertolongan Allah datang bukan karena kita paling pintar, bukan karena kita paling kaya, tetapi karena ada sujud panjang di sepertiga malam. Mungkin hari ini hidupmu berat. Mungkin ekonomi terasa sesak. Mungkin doa tentang keluarga, rezeki, atau masa depan belum terjawab. Cobalah bangun malam ini. Tidak perlu lama. 2 rakaat saja. Sampaikan semuanya. Menangislah dalam sujud. Berceritalah pada Allah saat orang lain tak peduli. Karena tidak ada air mata yang jatuh di sepertiga malam kecuali Allah melihatnya. Dan percayalah, keajaiban datang bukan selalu tentang uang yang tiba-tiba datang atau masalah yang langsung hilang. Kadang, keajaibannya adalah hati yang menjadi kuat, ikhlas yang tumbuh, keyakinan yang kokoh, dan jalan keluar yang Allah siapkan perlahan tanpa kita duga. Saudaraku, ingat baik-baik. Kesulitan ekonomi tidak menentukan harga diri kita. Hutang bukan berarti kita hina. Usaha kecil bukan berarti kita gagal. Yang Allah nilai bukan besar kecilnya penghasilan, tapi besar kecilnya kesabaran dan ketakwaan. Jika hari ini kamu sedang diuji ekonomi, jangan putus asa. Teruslah berusaha. Perbaiki niat, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah walau sedikit. Karena seringkali pintu rezeki terbuka bukan karena kita kuat, tapi karena kita berserah. Dan percayalah, tidak ada malam yang abadi. Setelah gelap, pasti fajar menyingsing. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, mengganti kesempitan dengan kelapangan, dan menjadikan ujian ini sebagai jalan pulang yang lebih dekat kepada Sang Pencipta.